Malam semuanya, ya ini FTK edisi 27 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Giftalk edisi 26 November, edisi kemarin. Karena hari ini libur ya, jadi kita akan memberikan update berdasarkan penutupan terakhir tanggal 26 kemarin. Baik, ada ya tidak terlalu banyak, ya inilah yang akan kita bahas di Giftalk malam ini sesuai dengan permintaan penonton konsultasi Bapak Ibu semua di kolom komentar ya. Kita hanya akan membahas apa yang diminta ya. Jika tidak diminta ya kita tidak akan membahas ya. Baik, kita mulai IHSG. Perdagangan terakhir kemarin IHSG koreksi setelah mencapai 7.343. Mari kita cek apakah Stochel target Stochel sudah tercapai untuk target resist terdekat, yaitu 7.300 7.370 itu areanya belum tercapai sepenuhnya ya. Dan koreksi kemarin menurut kami hal yang wajar karena ini adalah resist 7.340. Ini merupakan resist yang merupakan minor resist yang diuji saat ini dalam proses pullback ya. Masih proses untuk konfirmasi lanjutan untuk wave C ya, akhir dari wave C. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Baik, berapa potensi kenaikan BDKR jika mau masuk, bagaimana trading plan-nya? Oke, kita lihat BDKR. Oke, saat ini BDKR sepertinya berpotensi untuk rebound ya. Setelah turun yang cukup mengerikan ya kan, turun dalam waktu yang sangat singkat, tapi kok tidak disuspend ya, dari 900, nggak tahu ini suspend atau tidak, enggak ya, tanggal 26 terakhir. Nah ini turunnya cukup sadis ya, ini turun bertubi-tubi seperti ini ya. Nah, ada beberapa saham yang turun seperti ini bisa disuspend seharusnya ya gitu, tetapi ya inilah market kadang seperti ini ya. Kita lihat dari potensi pullbacknya dulu. Ini pertanyaannya untuk swing ya. Nah, untuk jika mau masuk ya, potensi kenaikan, bagaimana trading plan-nya? Oke. Jadi untuk saat ini sebenarnya bisa dikatakan BDKR ini sudah berada di area support yang memungkinkan untuk dia rebound, karena terakhir kita buka di time frame yang lebih kecil dia cukup bertahan ya di atas 190 atau level area 200 190 ini. Kita lihat di sini potensi pullback terdekat adalah di 272. Ini adalah area yang konsolidasi yang memungkinkan untuk trading ya. Jadi masih bisa untuk tradingkan. Kita coba lihat berapa persen. Itu target minimalnya ya di sekitar 20% dari harga terakhir. Nah, Anda bisa coba untuk di harga saat ini karena sudah cukup terkonfirmasi untuk potensi untuk rebound paling tidak di level tersebut. Dengan stop loss ketat di 210 ke bawah atau 208 ya. Gitu, kalau dia balik ke situ berarti potensinya adalah lanjut turun ke 200 ke bawah, yaitu di 169. Tolong bahas Wika untuk swing trade. Oke, kita lihat Wika untuk swing trade. Sekarang ini swingnya turun ya. Jadi kalau swingnya sedang turun seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menunggu target swing turunnya ini tercapai dan terkonfirmasi swing turunnya ini berakhir dimulai dengan adanya rebound gitu ya. Nah, kita lihat dari target turunnya sendiri di sini terdapat gap support ya di bawah support terakhir yang dibentuk itu di 284, terdapat gap support di 266. Jadi mungkin area tersebut yang bisa Anda pertimbangkan untuk menunggu saham Wika turun. Oke. Nanti bisa ditanyakan lagi setelah area tersebut dicapai. Tolong bahas saham cuan, apakah bisa ke 8.500 nyangkut Pak? Kita lihat ya potensinya secara teknikal apakah bisa ke sana. Oke, secara teknikal jangka pendek ya, kita lihat dari teknikal saat ini trennya turun ya. Trennya turun, sudah turun ya. Ini trennya ya. Kemudian resist terdekatnya ada di 7.150 yang memungkinkan ini ya. Jadi kalau misalkan dia kembali ke berapa tadi 8.500, berarti cuan bisa naik lebih tinggi dari 8.500. Anda bisa profit, tetapi sementara ini potensi yang memungkinkan itu di 7.175. Itu dengan catatan
tidak terjadi penurunan di bawah 6.500. Jadi kalau 6.500 ditembus ke bawah, berarti ya kecil kemungkinan untuk kembali ke 7.000-an. Secara teknikal seperti itu. Mohon dibahas untuk NCKL, apakah saat ini best price untuk akumulasi? Bagaimana pandangan Pak Yop terhadap komoditas nikel di masa yang akan datang? Terima kasih. Kita bahas komoditasnya dulu ya. Kalau kita lihat dari komoditas itu ya pastinya ada siklus naik dan siklus turun ya. Nanti sekarang ini mungkin masih dalam siklus turun ya. Kita lihat dari siklusnya ini, siklusnya masih siklus turun. Di masa yang akan datang saya masih akan melihat siklus naiknya ini akan ada gitu ya. Karena sekarang ini siklusnya turun ya. Ketika kita mau berinvestasi sama dengan komoditas lainnya, untuk komoditas ya khususnya komoditas, kita perlu menunggu siklus naik ini berjalan dulu. Ya, jadi kalau misalkan ya itu komoditas apapun ya, entah itu sawit, batu bara, nikel, ya, rubber dan sebagainya, semua komoditas itu memiliki siklus. Ketika siklusnya ini masih siklus turun, tentu saja sebagai investor kita yang bisa kita lakukan adalah wait and see dulu, ya, sampai dengan siklus naik itu dimulai. Nah, sekarang ini saya rasa nikel itu berada di support yang cukup kuat karena ini sudah keempat kalinya diuji ya. Nah, jika memang ini bisa reversal, Anda bisa coba lihat jika dia naik di atas 17.000. Nah, dia bisa naik ke situ pun peluang untuk siklus naiknya ini siklus jangka pendek ya, bukan siklus yang panjang seperti yang terjadi di 2020 saat itu di mana kita juga invest di Pierce dan Vale ya. Kita beli saham Vale saat itu dan kita berhasil keluar cukup tinggi di harga yang cukup tinggi di 8.000, terakhir di 5.000 sekian kita keluar sisanya karena siklusnya memang sudah selesai. Jadi ketika kita investasi di komoditas, kita tidak bisa hold terus menerus ya. Jika siklus itu sudah selesai, sudah berakhir, ya kita akan keluar. Nah, ketika siklus ini sedang turun, kita belum punya, berarti kita menunggu sampai siklus ini naik. Seperti itu ya saran saya. Oke. Kita kembali ke saham NCKL yang saya rasa kemungkinan akan merefleksikan bahwa teknikalnya ini juga masih akan turun. Ini saham baru ya, saham yang baru IPO beberapa waktu yang lalu ya di 2023 gitu ya, belum cukup lama gitu. Nah, secara teknikal pun ini masih akan berpotensi untuk turun ya, secara teknikal di 775 sampai dengan ke bawah. Karena trennya masih turun. Jadi saran saya tunggu aja. Oke. Mohon analisa harta untuk investasi. Oke. Untuk investasi sepertinya sudah pernah kita bahas ya, tapi kita lihat update terbaru ya. Update terbaru, laporan terbaru. Bagaimana laporannya? Saham ini bagus secara pertumbuhan namun memang tidak layak karena secara marginnya sangat tipis di bawah standar kami. Sekali lagi ini sesuai dengan selera ya. Jadi marginnya sendiri di sini hanya 1%, 2%, 3%. Jadi kalau kita melihat dengan adanya ini cukup stabil ya secara margin memang segini. Jadi kita tidak bisa berekspektasi signifikan. Nah, ini cenderung malah turun. Jadi kalau menurut saya Anda melihat pertumbuhannya saja Anda bisa investasi atau layak investasi. Namun kalau Anda masih mempertimbangkan masalah profitabilitas, saham ini tidak termasuk. Dan buat kami ya karena profitnya di bawah 5%, marginnya di bawah 5%, ini tidak termasuk layak investasi. Kalaupun ada kenaikan seperti kemarin kita juga trading di saham harta ini beberapa waktu yang lalu ketika dia mulai naik ya. Sekarang ini kan swingnya sedang turun. Seperti itu. Tolong prediksi saham INDS untuk invest Indospring ya. Like invest ya, karena kami pun juga pernah invest di saham ini, pernah kita rekomendasikan juga di Pierce. Sepertinya memang sudah keluar ya, tapi sudah keluar dalam artian berarti secara fundamental pun layak invest, tapi mungkin harga sahamnya sudah naik ya. Kita terakhir keluar di ini sudah stock split ya. Ini stock split ya. Kita keluar di Mei ya. Mei sampai dengan Juni di 2024 di PIR ya. Di 2100 ini stock splitnya 1:10 ya. Berarti saat itu harga kita keluar di harga 2000-an itu, di atas 2100 lebih. Itu sekarang ini
harganya sudah di sini ya. Nah, secara fundamental tentu saja ini layak invest karena memang pernah kita rekomendasikan juga. Kita coba lihat ya, sebentar ini ada sedikit apa namanya pertumbuhannya. Kita lihat ya, pertumbuhannya ini sudah mengalami penurunan di tahun kemarin 2023, makanya kita di 2024 kemarin kita bersihkan, kita tuntaskan. Kebetulan memang diberikan kesempatan untuk keluar secara profit ya, secara profit dalam artian kita keluar profit gitu ya. Meskipun kinerjanya itu sudah mulai menurun di 2023 kemarin gitu ya. Namun koreksinya saya lihat ini koreksi yang masih dalam tahapan yang wajar ya gitu, dan kita lihat di sini memang koreksinya ini berlanjut di 2024, bahkan ini menjadi cukup mengkhawatirkan dari sisi profitabilitas. Nah, makanya kalau kita mau invest di saham ini kita perlu menunggu perbaikannya dulu. Ketika kita melihat fundamental itu mengalami sebuah koreksi, jadi tidak hanya harga saham yang mengalami koreksi, namun juga fundamental. Fundamental itu pada waktu tertentu dia bisa mengalami sebuah yang namanya koreksi atau penurunan kinerja. Nah, penurunan kinerja ini yang bisa kita deskripsikan koreksi kinerja yang baik dan jelek itu jika koreksinya ini disebabkan oleh penurunan sales. Ya, penurunan sales ini bisa disebabkan oleh mereka menurunkan anggaran marketing misalkan, atau terjadi peningkatan persaingan. Banyak pemain-pemain kompetitor masuk misalkan, seperti yang terjadi mungkin di otomotif ya, mungkin ada banyak mocin-mocin datang gitu ya, terus kemudian penguasa pasarnya tentunya mulai akan sedikit demi sedikit akan menurun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di situ, berarti itu yang kita harus tahu proyeksi beberapa waktu mendatang, karena kan kita invest untuk beberapa tahun mendatang. Nah, kita lihat dari penurunan yang terjadi kinerja tadi, itu penurunan yang masih dalam kategori penurunan jangka pendek ya, 3 kuartal. Penurunan yang biasanya cukup serius itu jika menyebabkan sebuah perusahaan itu menjadi minus secara operasional. Berarti mereka memang bleeding, ya, berdarah-darah, ya, untuk menjaga. Tadi kan kita lihat penurunan yang terjadi adalah penurunan profitabilitas, penurunan laba operasional sampai dengan minus. Nah, itu berarti jelek. Tetapi kalau masih plus, mereka masih setidaknya bisa mempertahankan itu. Ya, makanya kalau Anda mau invest, saran saya secara teknikal pun ini masih berpotensi untuk Anda bisa tunggu lebih bawah lagi gitu ya. Secara teknikal Anda bisa tunggu di 228 atau misalkan, dan ini masih uptrend ya dalam jangka panjang di 200 ya, 200 sekitar 238 sampai dengan level 228 itu memungkinkan Anda untuk tunggu di situ. Tetapi saran saya, karena Anda berinvestasi, saran saya Anda harus tetap memantau yang namanya kinerja, perbaikan pemulihan kinerja gitu ya. Oke. ASI malah naik ke 5.100. Apakah ASI menurut Mas Jeff Talk ke 4.000 masih relevan? Masih relevan. Kita lihat ya secara teknikal berarti ya. Masih ya. Bahkan kalaupun dia naik lebih tinggi dari 5.000 pun masih mengarah ke bawah ya. Ini kan trennya turun. Oke. Kita lihat trennya turun ya. Ini trennya turun. Oke, kita lihat potensi kenaikan pullback ya. Pullbacknya ini bisa ke 0,3 di 5.200 sampai dengan paling maksimal di 5.800. Misalkan Anda melihat Astra naik ke 5.800, apakah Astra masih dalam tren turun dan akan mencapai target yang kami sampaikan kemarin tahun lalu ya, tahun 2023 akhir? Masih, sangat masih. Karena yang kami perkirakan adalah tahun depan ya, 2025 dan 2026 ya. Ini terjadi pada prediksi-prediksi sebelumnya. Misalkan kalau Anda mengikuti kami di beberapa waktu yang lalu, yang terbaru lah misalkan saham film gitu ya, kita sampaikan contoh ya, kita prediksi turun, sahamnya malah naik, tetapi pada saatnya tiba ya dia akan turun. Ini ya, kita ambil studi kasus ya, saham film kita prediksi turun di bulan Mei, yaitu saat itu harganya di 4.400. Kami perkirakan harga akan turun ke 3.600. Nah ini ya, kita cek ya, coba kita cek
Ini beberapa case ya, jadi supaya Anda bisa mempelajari juga ya. Bulan Mei ya, bulan Mei itu ini ya. Nah ini ya, bulan Mei tanggal berapa ini? Tanggal 22 ya, tanggal 22 inilah kira-kira di sinilah. Setelah kita prediksi sahamnya naik atau turun? Naik ke berapa? Ke 5.100. Apakah masih relevan? Masih relevan. Kenapa tidak? Apa yang terjadi setelahnya? Bulan Oktober film turun ke target tersebut bahkan lebih. Oke. Case lagi apa? Misalkan Arto ya, yang bubble beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, misalkan Arto. Ini ya. Oktober 2021 kita coba cek. Mana? Oktober 2021. Kita buka cari ya. Karena ini sudah cukup lama. Tentu saja kita harus lihat-lihat. Oktober 2021 sekitar tanggal 15. Buka ini ya. Kemudian ini ada row. Ini 2022, sorry ya. Oktober. Silakan ada cari di bulan Oktober ya, 2022. Seharusnya ada. Ya, di sini. Saat itu memang belum ada apa namanya. Nah, ini. Tanggal 11 Oktober 2021. Ya. Targetnya 9.300 saat itu ya. Ini kita terus update ya, target turunnya ini kita update ya. Setelah kita prediksi ya, Arto naik kembali ke 15.000 bahkan ke 18.000 ya, tetapi itu adalah proses turun. Setelah itu di 2022 beberapa bulan setelahnya, mungkin ya 6 bulan setelahnya lah ya, Arto turun ke 10.000, 9.000 sampai dengan 7.000. Ini tentunya kita update terus ya. Anda silahkan cari Goto ya. Goto sejak IPO kita sudah bilang ini akan ke 50 ya. Oke. Kita lihat yang awal-awal lah Goto. Sudah sangat lama ya, tentu saja kita harus mengingat-ingat gitu ya. Saya juga lupa. Mungkin Anda mencatat, makanya dicatat ya. Kalau kita tentu saja apa yang kami sampaikan di sini tidak selalu benar ya. Ada yang salah juga gitu ya. Jadi tidak perlu Anda terus kalau misalkan Anda punya, semoga aja salah kita prediksi gitu ya. Nah ini yang mana ya, sebentar kita cari ya. Goto. Kita lihat yang jadi judul ya, jadi judul. Jadi ada judul. Nah ini ya, ini September 2022, potensi turun ke bawah 200 gitu ya. Ini 2022, kita lihat Goto. Mau Bapak Ibu yang sudah nonton dari lama mungkin ya inget lah ya seharusnya. Tapi kalau nggak inget ya nggak apa-apa. Anda bisa lihat di Telegram gitu ya. Atau tahun 2018, 2019 waktu itu INKP, TKIM gitu ya. Ini tanggal September 2022. Nah ini ya. September itu Goto di 292, terus kita prediksi potensi turun ke bawah 200 ya gitu ya. Kemudian memang saat itu langsung turun ya, kebetulan aja ya. Nah ini turun untuk pullback, beberapa kita update, tidak jadi judul utama tapi Anda bisa cek ya. Lanjut downtrend ya. Kemudian nah ini
Desember 2022 ya. Desember 2022 nih di sini ya. Nih ya. Setelah itu di ARB berturut-turut. Nah, setelah ARB dia pullback ya. Pullback untuk turun ke 50. Ini 13 Desember. 13 Desember ini ya. Nah, setelah itu saham Goto baru ke 50 itu nggak langsung. Baru di 2023 bulan Oktober ya. Sekali lagi ya, Anda bisa cek lah yang benar yang salah pasti juga ada yang salah, ada yang benar gitu. Tetapi pertanyaannya apakah Astra masih relevan seperti yang saya sampaikan tadi? Secara fundamental saat ini belum terlihat penurunan. Ya. Gitu. Penurunan itu masih belum bisa dirasakan sekarang. Namun dalam beberapa tahun ke depan ketika kita berinvestasi, ketika kita ingin membeli saham ini untuk tujuan jangka panjang, ya tentu saja kita tidak melihat data saat ini saja, tetapi kita harus bisa mengkalkulasikan beberapa waktu tahun mendatang, ya seperti itu. Nah, pastinya saat waktu itu berjalan nanti akan ada update perkembangan baik itu fundamental ataupun secara teknikal. Namanya tren turun ada kenaikan di dalamnya, ada koreksi yang namanya pullback. Di dalam tren naik ada penurunan yang namanya throwback atau koreksi atau retrace. Ya, jadi ya seperti itu kita sampaikan. Apakah saham Astra masih akan ke target yang kami sampaikan? Masih sampai dengan saat ini menurut kami masih ya, karena kami pun terus mengikuti ya saham Astra karena ya banyak yang konsultasi itu saja dengan saham ini gitu ya. Kalau terkait ada kenaikan-kenaikan seperti ini apakah kita bisa manfaatkan, bisa-bisa aja, namun untuk trading ya kalau kami ya seperti kemarin kita trading saham BRI, kita trading ya profit, PANI juga kita bilang fundamentalnya tidak like invest, kita juga beli tapi untuk trading bukan untuk invest gitu ya. Jadi memang kita sangat membedakan strategi trading dan investasi tentu saja, karena itu hal yang sangat berbeda. Cara kita melihat, time frame yang dilihat, indikator yang dipakai itu sudah jelas sangat berbeda ya. Tetapi sekali lagi ya, setiap prediksi kami yang turun, kami selalu berharap prediksi kami itu salah. Karena tidak ada yang mau saham itu turun. Tetapi ya, kita memiliki kode etik, kita harus berkata jujur. Kalau kita lihat turun, kita lihat secara analisa kita turun, ya kita bilang turun. Kalau kita lihat potensinya naik, ya kita akan bilang naik. Gitu ya. Nah, itu masalah benar dan salah. Ya saya tidak bisa pastikan itu, market lah yang akan menjawabnya. Apakah YF benar, apakah YF salah, saya serahkan semuanya ke market. Ya, Anda bisa cek track record kami, semuanya bisa Anda tonton di Telegram. Anda bisa ketik kode saham yang Anda inginkan, semua. Dan itu tidak ada kepentingan apapun ya. Kita membahas di F-Talk ini karena ditanya, apakah misalkan kemarin pertanyaan, apakah saham ITMG bisa ke 10.000, terus kemudian mungkin bagi orang yang tidak menonton ya akan langsung menyimpulkan Yev bilang ITMG akan ke 10.000 tanpa menonton dan menelaah apa yang kami sampaikan. Nah, mohon maaf ya, itu bukan salah kami kalau Anda tidak mau menelaah itu ya kan. Gitu. Anda tugasnya adalah menjadi penonton yang bijaksana. Kami menyampaikan sebijaksana mungkin apa yang kami lihat. Ya, karena ya juga kami tahu setiap apa yang kami katakan itu selalu ada pertanggungjawabannya, baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Yang berbahaya itu kita kalau ngomong tidak jujur, bahaya ya gitu. Kalau kita bilang ini prediksi ya tentu saja bisa ada potensi benar dan ada potensi salah. Nah, kemungkinan besar benar atau salah ya Anda nilai sendiri. Anda bisa pelajari track record kami, semua laporan kinerja kami ada dan dilaporkan. Untuk apa? Untuk Anda bisa pelajari. Jadi jangan sampai Anda FOMO, ngelihat promo, lihat tanpa mempelajari kinerja kami, bagaimana transaksi kami, semuanya ada, semuanya baik itu trading, peers, bull hunter, semua dilaporkan. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk menjaga kepercayaan, itu nomor satu bagi kami, ya, gitu ya. Jadi silahkan, kalau menurut kami sih, meskipun dia bisa naik lebih tinggi lagi, misalkan di 5.900, 5.800, tren turun Astra masih berpotensi untuk berlanjut. Sekali lagi ya, sekarang belum terjadi ya,
Kami kan memprediksi ya, nggak mungkin setelah turun baru kita ngomong kan, namanya ya itu nggak benar gitu ya. Kalau kita ngomong untuk masa depan, untuk yang ke depan, bukan sekarang tentunya ya. Semoga dapat dimaklumi, semoga prediksi turunnya salah ya, semoga kami keliru dan salah ya, biarkanlah market nanti menjawabnya. Silahkan Anda pelajari lagi, silahkan buat analisa, silahkan Anda buat investing plan. Kalau Anda investasi, pastikan Anda sudah mengecek fundamentalnya seperti apa, sudah menghitung, mengkalkulasi dengan baik dan benar bagaimana beberapa tahun ke depan, karena berinvestasi itu tujuan jangka panjang. Jangan sampai kita beli hanya karena dia sekarang lagi rame, hanya dia karena lagi naik tanpa kita tahu bagaimana fundamentalnya ke depan. Sekali lagi, saham ini adalah aset berisiko tinggi ya, tidak bisa kita asal-asalan dalam melakukannya ya. Sekali lagi, Anda tahu apa yang Anda lakukan ya, jangan sampai cuma ini ya, cuma melihat berita atau ya boleh baca berita, tetapi kita harus mempelajari, memperdalam lagi, terutama untuk investasi itu jangka panjang. Jangan sampai Anda tidak tenang memegang saham tersebut, karena investasi itu butuh kesabaran ekstra, super sabar. Tidak bisa Anda beli sekarang pengennya naik besok. Nah itu trading namanya ya kan. Kita beli kemarin Pak ini di 14.000, tutupan di 15.000. Nah itu namanya trading, karena kita tidak investasi ya. Kita tahu saham ini potensi naik ke 15.000, kita beli di 14.000-an, 14.100, 14.300 terakhir kemarin. Terus kemarin naik ke 15.000, bukan karena fundamentalnya, tetapi karena teknikalnya memang potensi naik. Ini mungkin sama seperti yang terjadi di Astra ini gitu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, walaupun ini malam ini tidak terlalu banyak, tapi kita coba untuk kita tambahkan edukasi-edukasi yang semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa memberikan benefit yang lebih ke Bapak Ibu semua. Tapi sekali lagi, apa yang kami sampaikan di sini adalah opini, prediksi, analisa yang bisa benar dan bisa salah. Jadilah penonton yang bijak dalam mendapatkan informasi. Anda harus mengolahnya lebih baik lagi ya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.